tanggal 7 Desember hari ke-342. Refleksi dan penyembahan. Rendah hati yang menyenangkan. Untuk bertumbuh tinggi dalam kerohanian, seorang Kristen harus terlebih dahulu belajar untuk berlutut dalam kerendah hatian. Refleksi. Kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus telah menjadi fokus bacaan Anda selama beberapa minggu terakhir. Berikut adalah kunci untuk membantu Anda membuka kunci dan mengingat setiap kitab tersebut. Filipi dengan kerendahan hati yang menyenangkan. Jalan kebahagiaan sejati bagi orang Kristen adalah jalan kerendahan hati yang murni yang diteladankan oleh Yesus. Kolose, Panglima tertinggi. Yesus sungguh dalam segala hal dan layak mendapat tempat pertama dalam hidup Anda. 1 Tesalonika. Fokus pada tujuan. Jangan terganggu atau putus asa saat Anda berusaha untuk teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi keunggulan iman Anda. 2 Tesalonika, bekerjalah saat Anda menunggu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan di ladang panen Tuhan ketika Anda menantikan kedatangannya yang kedua kali. 1 Timotius, panduan kepemimpinan. Bagaimana mengetahui kapan Anda siap memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam pekerjaan Tuhan. 2 Timotius, pedoman bertempur. Bagaimana cara bertempur dengan musuh saat Anda hidup untuk Yesus? Titus, buku manual perilaku. Bagaimana berperilaku sebagai bagian dari bait Allah. Adorasi. Carilah 2 gelas dengan bentuk yang berbeda dan isi yang satu dengan air. Sekarang tuangkan gelas penuh ke dalam gelas kosong. Apa yang Anda miliki sekarang adalah semua air dari gelas pertama yang terkandung dalam bentuk baru. Itulah gambaran kasar tentang apa yang terjadi ketika Yesus Kristus, pribadi kedua dari kealahan, mengambil bentuk manusia atas dirinya sendiri dan menjadi manusia. Tanpa meninggalkan keberadaan ilahi atau sifat aslinya, ia mengambil bentuk baru pada dirinya sendiri, daging, sifat manusia. Dan apa hasilnya? Ketika Yesus berjalan di bumi dalam kenyataan, ia adalah Allah di dalam tubuh manusia, inkarnasi. Dia adalah Tuhan yang datang dalam daging, keilahian total dikombinasikan dengan kemanusiaan yang sempurna. Yesus mengosongkan dirinya dari penggunaan banyak atribut ilahinya, seperti kemahakuasaan dan kemahahadiran, untuk tinggal di antara objek-objek yang dicintainya, pria dan wanita, anak lelaki dan anak perempuan. Lihat Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan apa hasilnya? Serangkaian ironi yang mulia. Kristus yang menjadi manusia, lihat Yohanes pasal 1 ayat 3, diletakkan dalam palung yang dibuat dari salah satu pohon yang ia ciptakan. Sang tukang kayu dari Nazaret sedang sibuk saat ini mempersiapkan apartemen abadi kita. Lihat Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Aplikasi Filipi pasal 2 ayat 5-11 menggambarkan teladan kerendahan hati Kristus ketika ia mengosongkan diri dari hak dan keistimewaan ilahinya. Ingat ilustrasi kita dengan 2 gelas di atas? Dan menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi, dengan haknya, Yesus bisa saja menuntut agar setiap lutut tunduk pada otoritasnya. Sebaliknya, ia menderita dan mati di tangan orang-orang jahat, agar tanggapan kita kepadanya akan berdasarkan dari kasih bukan paksaan. Dia rela melepaskan kewarganegaraan sorgawinya demi yang dunia ini. Sekarang dia meminta pengikutnya untuk melakukan hal yang sebaliknya. Berapa harga yang Anda bayarkan hari ini untuk mengikuti jejaknya? Apakah Anda bersedia direpotkan oleh seseorang yang menelepon atau mampir
tanpa pemberitahuan, dengan kebutuhan akan waktu dan perhatian Anda? Apakah Anda bersedia mengatur ulang prioritas Anda untuk melayani kebutuhan orang lain? Apakah Anda bersedia menggunakan uang yang Anda simpan untuk keperluan pribadi Anda digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Mengambil bentuk seorang hamba mungkin tidak memberi Anda tepuk tangan atau gembar-gembor, tetapi itu akan menunjukkan bahwa Anda serius tentang memiliki sikap Kristus. Lihat Filipi pasal 2 ayat 5. Dan setelah Anda membaca pasal 9, mungkin Anda akan setuju bahwa itu pasti sikap yang harus dimiliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.